stock prices related to the AI boom? Thank you. Naik 7,2%, dan ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif. And certainly these chips are designed to do exactly what NVIDIA's chips are doing. So the scenario predicts that Agent 4 and Agent 5 work in tandem to secretly build a world where it can accumulate resources. Selamat pagi Ibu Bapak dan sekalian, adalah kebanggaan bagi saya bisa hadir di hadapan Ibu Bapak sekalian. Bursa Efek Indonesia sebagai host, sebagai yang punya arena sangat mendukung aktivitas seperti ini, yang saat ini, di mana memang tugas berat untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, menciptakan atau membangun investor-investor yang lebih knowledgeable, lebih paham, dan lebih berorientasi jangka panjang adalah salah satu tugas yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh Bursa Efek, tetapi juga melibatkan anggota bursa. Dan apresiasi yang sangat besar bagi Phillip Securitas yang pada pagi ini berpartisipasi aktif untuk menumbuhkan investor kita yang semakin maju dan semakin terbuka. Itu prelude-nya ya Ibu Bapak, jadi pengantarnya kira-kira. Tentu kita akan fokus pada apa yang akan kita diskusikan, terutama bagian saya, mengenai apa yang saat ini terjadi dan apa yang kira-kira akan berpengaruh pada ekonomi dan sektor keuangan di masa depan. Saya akan mulai dengan presentasi saya, boleh? Oke, sederhana aja, Economic and Market Outlook 2026 tentu ukuran pertamanya apa sih? Kalau boleh lihat di sini, oh ternyata nggak nyampe. Oke, jadi berdasarkan rilis dari IMF Oktober 2025, masih fresh ya, cukup fresh. Jadi tentu ada patokannya seperti apa ekonomi global pada tahun 2026. Next. Nah, gambarnya seperti ini Bapak. Jadi kalau kita perhatikan di sini oleh IMF ternyata ada gejala bahwa tahun 2026 nanti, tahun depan, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut, pertumbuhan ekonomi akan sedikit melambat. Dari posisi yang saat ini 3,2% akan melambat menjadi 3,1%. Nah tentu akan jadi pertanyaan, yang melambat yang mana aja nih? Nah kalau kita lihat di sini Amerika ada perlambatan di tahun 2025 ini. Nah sementara tahun 2024 bertumbuh lebih cepat 2,8, berikan tahun depan itu akan sedikit, boleh kata flat lah ya, 2,1%. Nah kemudian kawasan Eropa ada yang pemulihan, ada yang juga masih punya masalah dengan pertumbuhan, kira-kira 1,2%, jadi 1,1%. Timur Tengah yang memang sangat bergantung pada komoditas minyak dan karbon, diperkirakan akan meningkat pertumbuhannya. Amerika Latin dan Karibia flat 2,4 menjadi 2,3, Sub-Sahara dan Afrika 4,1 menjadi 4,4 karena memang banyak dari negara ini masih negara berkembang yang masih perlu ruang untuk bertumbuh. Nah sementara paling berpengaruh, blok ekonomi paling berpengaruh adalah Emerging and Developing Asia, itu akan melambat. Dari 5,2 pada tahun ini akan melambat menjadi sekitar 4,7. Seperti apa perlambatannya? Next. Karena ada faktor-faktor ini, Ibu Pak. Ini yang disampaikan oleh IMF sebagai faktor-faktor yang berpengaruh. Yang nomor satu adalah prolonged policy uncertainty. Dimulainya dari mana sih? Dimulainya dari Amerika ketika Presiden Trump menjabat sebagai presiden dan kemudian menyatakan bahwa America first. Ini selama ini dunia itu udah terlalu banyak manfaatin Amerika nih. Sekarang prioritasnya adalah Amerika dan pada waktu itu Presiden Trump menyampaikan bahwa Amerika akan memperlakukan tarif yang cukup tinggi bagi negara-negara yang selama ini dianggap sudah memanfaatkan ekonomi Amerika. Apakah langsung dikerjakan? Ternyata enggak. Tapi Ibu Bapak kan tahu sendiri kan, market kan sempat shock karena itu. Disebut oleh Trump Liberation Day. Tapi ternyata malah chaos. Karena memang pada dasarnya reaksinya sangat kuat. Kalau sebelum ini, selama hampir 100 tahun, tarif masuk di Amerika itu makin lama makin turun sampai dengan posisi tahun lalu adalah cuma sekitar 3%-an. Tiba-tiba ini kan naik menjadi 20%, 30% yang lainnya. Tentu akan dampaknya sangat besar. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian, bahwa Presiden Trump melihat, oh ini kayaknya perlu dikasih bargaining, makanya sempat juga sebutkan kan, ini cuma bluffing aja nih Presiden Trump. Oke, kenapa? Karena kemudian ditunda selama 90 hari. Apakah langsung berlaku? Enggak. Ternyata enggak.
Karena ternyata makin kompleks, ditunda lagi 90 hari lagi. Ada negosiasi dengan sedemikian banyak negara, karena Amerika juga perdagangan cukup luas. Nah, kalau ibu bapak, mungkin ada di antara ibu bapak yang pebisnis ya, kalau misalnya ditunda seperti ini, kira-kira bisa ngambil keputusan apa enggak? Susah. Kenapa? Karena kita kan harus menghitung, ini harga jual berapa nantinya, harga bahan baku berapa, nanti tarif masuknya berapa, laku apa enggak. Ada 4 komponen setidaknya bagi eksportir. Itu sebabnya uncertainty-nya menjadi sangat besar. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi akan sangat sangat tergantung pada perdagangan dan manufaktur. Sementara di sisi lain juga pemerintah juga punya penerimaan dari pajak yang juga akan terpengaruh oleh hal tersebut. Itu sebabnya menjadi masalah bagian bawahnya, fiscal and financial vulnerabilities. Kenapa? Kita tahu bahwa pandemi sebenarnya sudah berakhir cukup lama, tetapi ternyata dampaknya masih sampai sekarang. Nah, Indonesia seperti gimana? Indonesia kita tahu bahwa saat pandemi tahun 2020, 2021, 2022, DPR mengizinkan pemerintah untuk melakukan relaksasi atas budget. Boleh belanjanya lebih besar, karena selama ini kan di-cap kan 3%. Apa yang dilakukan Indonesia? Kita tahu ya, banyak orang nggak bekerja pada waktu itu, tetapi pemerintah melakukan stimulus ekonomi, kemudian vaksinasi meluas dan lainnya, supaya ekonomi bisa tetap berputar kembali. Tapi Indonesia boleh katakan cukup disiplin, dikasih boleh lewat dari 3% nggak apa-apa, tetapi ternyata kita nggak jor-joran. Defisit anggaran Indonesia masih di bawah 6%, puncaknya. Nah, dan kemudian makin lama makin turun, sehingga ketika 3 tahun berlalu, Indonesia kembali budget defisitnya bisa di bawah 3%. Nah, jadi volume uangnya terkendali. Apakah negara lain di dunia seperti Indonesia? Nyata enggak. Kecanduan defisit, cetak uang, naik, ketika terjadi pemulihan, ternyata masih tetap belanjanya seperti zaman pandemi. Itu sebabnya kenapa kita melihat ada lonjakan inflasi di berbagai negara di dunia. Itu yang kemudian merepotkan berbagai pemerintahan. Nah, ini yang fiskal berarti terkait dengan penerimaan dan belanja pemerintah itu menjadi terganggu. Salah satu yang juga cukup serius itu punya posisi fiskalnya, itu adalah pemerintah Amerika. Kenapa? Karena pemerintah Amerika, walaupun pandeminya udah selesai, ternyata budget defisitnya tetap tinggi. 7%, 8%. Jadi ini yang menjadi masalah karena biaya pembayaran utang, ongkos membayar utang Amerika saat ini, pemerintah Amerika, itu sudah mencapai $1 triliun pada tahun ini. Jadi kalau ditanya, $1 triliun untuk bayar utang, bayar bunga utang, bayar bunga utang, bunganya aja ya. Nah, itu angkanya gede. Sebesar apa kira-kira? Nah, jadi pemerintah Amerika itu pengeluaran terbesarnya ada nomor 1 adalah jaminan sosial, nomor 2-nya itu adalah biaya kesehatan, nomor 3 itu biasanya adalah anggaran pertahanan, $700 miliar. Nah, sekarang ini udah kesusul. Jadi posisi pembayaran utang itu adalah nomor 3 penghabisan anggaran. Apakah akan berhenti? Ternyata enggak, karena Presiden Trump ingin masa tax cut lagi. Jadi mungkin tagihan terhadap pembayaran bunga pemerintah Amerika tahun depan akan meningkat. Nah, ini fiscal and financial vulnerabilities. Kenapa? Karena semuanya harus dibiayai oleh penerbitan surat utang. Nah, kemudian efek pandemi juga mengakibatkan labor supply shock. Labor, tenaga kerja. Satu contoh yang cukup serius dan mungkin kita akan bisa ngerasa ada di sekitar kita juga. Jadi China sesudah melakukan relaksasi dan kemudian kembali normal, ternyata masih ada masalah ketika generasi mudanya nggak dapat lapangan kerja. Jadi tingkat pengangguran cukup tinggi, di atas 20%. Sementara kalau orang sudah menganggur, sementara tahun depan akan ada supply baru lagi, dan akan supply baru lagi, kira-kira orang duluan nganggur tadi punya skill apa enggak? Makin lama akan makin tergerus. Nah, itu yang terjadi, makanya kenapa yang terjadi adalah banyak yang beralih ke gig worker. Jadi nganterin makanan, nganterin paket, dan lain-lainnya yang sifatnya informal. Itu yang terjadi di China. Apakah cuma terjadi di China? Enggak, terjadi juga di Indonesia. Jadi kembali lagi, gig workers itu sebenarnya boleh kata sebagai ekonom ya, saya lagi pakai topi ekonom sekarang ya. Itu seperti safety net, jaring pengaman. Tapi nggak bisa terus-menerus seperti itu. Kenapa? Semakin lama para
bekerja sebagai di sektor informal, semakin sulit mereka akan masuk ke lapangan formal. Itu terjadi bukan cuma di China, terjadi di Indonesia, terjadi di Singapura bahkan ya, negara yang cukup maju, di Malaysia dan lainnya. Nah ini yang menjadi awareness, jadi masalah bagi banyak pemerintah di dunia. Ini gimana caranya nih, generasi muda ini nggak bisa dibiarin nganggur nih. Kalau biarin nganggur nanti tiba-tiba ada yang nyulut mereka, wah bisa gejolak politik gitu kan. Nah itu menjadi penting, tapi ini ada oleh IMF dianggap sebagai sesuatu yang serius, yaitu labor supply shock. Setiap negara akan bisa mencari bagaimana bisa menyelesaikan ini, dan termasuk juga tahun 2026 depan. Nah bagian bawah ini menjadi penting, an abrupt end to the AI investment surge. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana investasi atas AI ini ternyata jadi seperti arms balapan, semua adu spending, capex, capital expenditure. Nah sedemikian besarnya sampai disebutkan oleh IMF belum pernah ada sedemikian banyak uang diinvestasikan dalam waktu sesempit ini untuk sektor yang sespesifik ini, spesifik AI. Angkanya seperti apa nanti akan kita lihat. Oke, ini gambaran kira-kira. Next. Nah, ini adalah gambaran World Economic Outlook Growth Projection-nya berdasarkan IMF. Oke lah, kita bisa lihat sini negara maju, advanced economies dari 1,6 ke 1,6. Ya, boleh kita flat lah. Ya, nggak terlalu kemana-mana. Komponen-komponennya Ibu Pak bisa perhatikan di sini. Next, yang lebih penting sebenarnya. Nah, ini dia, emerging. China ternyata yang punya potensi perlambatan ekonomi cukup signifikan dari 4,8 menjadi 4,2. Nah ini yang saya sebutkan tadi, China itu menjadi sulit itu pertama karena memang consumption-nya turun, private consumption-nya turun. Kalau ibu bapak bertanya kenapa bisa private consumption-nya bisa turun ya, dan ini sudah terjadi beberapa tahun. Ini ada dampak dari shock atas real estate. Nah kira-kira padanannya pada bapak ibu ya, mungkin kita pernah dengar proyek Mekarta misalnya. Ini orang yang beli Mekarta kan bingung kan, terus bayar apa enggak, ditunda apa enggak, ini statusnya gimana nih, kapan selesainya dan lainnya gitu kan. Nah, jadi ada uncertainty nih, ada ketidakpastian. Kira-kira orang seperti itu akan konsumsinya sama seperti enggak punya cicilan atau berbeda? Tentu akan berbeda, yaitu mereka akan mengurangi konsumsi karena ada uncertainty, ada ketidakpastian terkait dengan aset yang mereka miliki. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau ada satu negara ternyata bukan cuma punya satu Mekarta, tapi sekian banyak Mekarta bermasalah. Itu yang membuat kenapa konsumsi di China menjadi menurun. Pemerintah tentu harus pertumbuhan ekonomi harus tetap dipelihara. Apa yang dikerjakan? Yaitu manufaktur digenjot. Dikasih fasilitas keringanan kredit dan lainnya. Tapi yang diproduksi lebih besar daripada yang bisa dikonsumsi. Itu sebabnya kemudian mengalir menjadi pasar ekspor. Kalau Ibu Bapak mungkin 5-10 tahun yang lalu kalau mikir, saya kalau ditanya mau nggak beli mobil buatan China, mungkin akan mikir ya, kayak nggak ada yang lain lagi sih, kita kan biasanya mobil buatan Jepang, buatan Jerman dan lainnya. Tapi kalau sekarang, EV ada nggak yang bukan buatan China? Nggak ada. Dan itu sangat berpengaruh gitu. Nah itu sebabnya kenapa ini yang kemudian menjadi friksi perdagangan internasional karena memang China melakukan produksi yang sangat besar atas beberapa elemen EV, electric vehicle, dan kemudian juga solar panel yang sebenarnya bagus bagi banyak negara untuk sustainability energi, tetapi membuat negara lain nggak bisa berkompetisi. Nah ini yang menjadi salah satu friksi, sumber friksi. Oke, kita akan move on di sini. Selain itu ada India yang juga melambat pertumbuhannya, sedikit melambat 6,6 menjadi 6,2 dan kemudian negara-negara lain bisa kita perhatikan di sini. Next. Kalau tadi omongannya IMF, ini omongannya OECD. Nah kebetulan kan Indonesia kan anggota G20 ya, jadi lebih gampang dilihatnya di sini. Indonesia ada di mana ya? Oh nomor 3. Di 2025, 2026, 2027. Jadi ini salah satu kebanggaan kita. 2027 mungkin kita bisa bertumbuh lebih cepat daripada China. 4,3 ya, tapi kira-kira gitu. Ini gambaran seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia dan anggota G20 berdasarkan studi dari OECD. Jadi kita perlu cukup bangga juga bahwa negara kita ternyata masuk dalam top 3 di G20 terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kita lihat di sini rata-rata pertumbuhan ekonomi G20 adalah 3,2, nanti tahun 2026 menjadi 2,9,
sementara tahun 2027 diharapkan ada recovery lagi. Ini adalah growth projection. Next. Nah ini inflation projection. Kalau tadi kan kita pingin angka setinggi-tingginya kan, tentu yang ini kan kita ingin punya rangka serendah-rendahnya supaya apa? Supaya inflasi yang lebih rendah itu akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik secara kualitas. Kalau kita perhatikan di sini, proyeksi oleh OECD tahun 2000, saya nggak bisa lihat, saya lihat ke sini. Inflasi Indonesia mungkin tahun 2020 akan naik sedikit, menjadi sekitar 3,1 sebelum kira-kira stabil di 2027. Nah, kalau di sini tentu kita berharap jangan ada di atas, ada di bawah. Nah, ini yang mungkin kita perlu, dan mungkin dalam hal ini pemerintah juga perlu waspadai dan akan selalu waspadai. Tetapi memang kalau kita perhatikan di sini ada satu tuh yang angkanya minus, China. China mengalami deflasi dan terus mengalami deflasi sampai dengan tahun 2027. Nah, ini yang menjadi ancaman, Ibu Pak. Kenapa? Mungkin kalau kita sebagai pembeli, kita senang kan harga turun. Siapa sih yang nggak senang kalau harga jadi lebih murah? Pasti senang lah, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tahu bulan depan jadi lebih murah, kita akan beli sekarang apa enggak? Enggak, kita tunggu aja nanti bulan depan. Nah, sekarang kita ganti peran. Kalau kita jadi produsen, apa yang kita lakukan? Kita jual dengan harga segini. Waduh, nggak laku. Sementara kita harus bayar buruh, bayar mesin, bahan baku dan lainnya. Apa yang kita kena? Ya udah, kita jual. Kalau perlu harga pokok nggak apa-apa deh. Yang penting duitnya masuk kan. Tapi kalau orang ternyata masih tetap nggak beli, kenapa? Percaya bulan depan lebih murah lagi. Apa yang terjadi? Margin keuntungannya makin lama akan makin susut. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi suatu ekonomi. Jadi kalau misalnya kita sebagai individu senang kalau harga turun, kalau pemerintah, kalau harga turun demi waktu justru khawatir. Kenapa? Karena ini akan menciptakan ledakan masalah dengan pengangguran. Dan kemudian kecukupan modal bagi manufaktur untuk memproduksi. Nah, ini yang oleh OECD dianggap sebagai salah satu ancaman. Tentu ada yang ekstrim juga, Argentina inflasinya justru tinggi kan. Kemudian di sini Turki juga tinggi dan lainnya, tetapi ini gambaran bagaimana kedepannya kita akan berhadapan dengan dunia semakin dinamis. Bahkan sesama-sama anggota G20 bisa berbeda-beda itu angkanya. Oke, next. Ini gambaran OECD proyeksi ekonomi menurut OECD proyeksi ekonomi Indonesia menurut OECD. Nah, jadi dibikin baseline-nya tahun 2022. Ini supaya gampang Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang nanya ya, ekonomi Indonesia itu besarnya berapa? Ada angkanya tuh. 19.588 triliun. Jadi, waduh, boros banget ya angkanya. Kira-kira 19 kuadriliun 2022. Jadi Indonesia itu kita akan bicara soal ribu triliun sampai dengan terus ke depannya. Dan di sini berdasarkan proyeksi OECD masih akan bertumbuh sekitar 5% sampai dengan seterusnya, sampai dengan 2027. Dan ini ada komponen-komponennya. Penggerak ekonomi Indonesia paling besar adalah private consumption. Besarnya 10.000, hampir ya 10.000 triliun mesin ekonomi Indonesia yang terbesar. Nah, ini yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Breakdown-nya ke bawahnya tentu kita akan bisa lihat, nggak mungkin ya Indonesia cuma mengandalkan konsumsi, tentu yang perlukan juga adalah investasi. Ada yang disebut sebagai gross fixed capital formation, pembentukan modal tetap bruto. Ini yang bangun pabrik, beli mesin, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini yang menjadi motor pertumbuhan Indonesia. Itu sebabnya kalau orang bertanya, mungkin nggak ya, ini pertanyaan klasik mungkin Ibu Bapak juga sering dengar ya, Indonesia bisa nggak ya bertumbuh lebih tinggi dari 6%, lebih tinggi dari 5%? Bisa, tapi nggak bisa dari konsumsi. Harus dari mana? Harus dari investasi. Jadi yang disebutkan sebagai gross fixed capital formation. Itu harus naik. Bagaimana caranya? Tadi tentu pertama ketersediaan lapangan kerja, kemudian kalau orang yang mau bangun pabrik, mau bikin kawasan industri tentu jangan dibebani oleh izin yang nggak perlu dan juga jangan sampai dipalak sama preman. Nah, kuncinya itu. Tapi nanti kalau diproduksi untuk Indonesia saja cukup memang? Enggak, harus skalanya lebih besar, yaitu apa? Ekspor. Ini bagian handicapnya Indonesia nih. Selama ini ekspor kita kebanyakan adalah bahan mentah. Value added-nya rendah. Dan mungkin kita masih suasana berkabung karena beberapa provinsi di Sumatera itu mengalami banjir yang cukup serius. Tapi ya yang kita sering lihat kan di TV atau di layar, di YouTube dan lainnya, di media sosial ternyata banyak kayu gelondongan ke bawah sama arus dan lainnya. Ya, itu bentuk ekspor kita.
ilegal pula gitu kan. Berapa banyak sih tenaga kerja yang bisa tercipta dari situ? Ya akan sedikit, akan lebih berbeda kalau misalnya ilegal log tadi, kayu tadi menjadi barang jadi. Nah ini yang menjadi penting, bagaimana bikin barang jadinya tentu tadi harus ada insentif, ada keamanan, kenyamanan bagi orang untuk memproduksi. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak Indonesia bertumbuh lebih dari 5%? Bisa. Investasinya naik. Tapi investasinya bukan cuma untuk dalam negeri, tapi juga buat ekspor. Nah jadi ada peluang untuk itu. Selama masih bergantung pada konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi masih akan seperti sekarang ini. Oke, next. Oke, tadi ekonomi real ya. Masa ngomong ekonomi real melulu. Nah, efeknya ke pasar modal seperti apa? Next. Arah suku bunga The Fed, ini pertanyaan banyak orang. Tanggal 10, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6. 4 hari lagi nih, The Fed akan memutuskan suku bunga akan diturunin apa enggak. Seperti apa? Next kita lihat. Ini adalah gambaran Ibu Pak, gambar The Fed dari 1955. Jadi pernah loh tahun 80-an itu suku bunga The Fed itu hampir 20%. Kayak apa ya di zaman dulu ya. Nah itu ada ceritanya, tetapi kita akan fokus pada yang waktu-waktu dekat sekarang. Jadi sesudah puncaknya 5,25% ketika volume uang di Amerika itu berusaha untuk diredam, maka Fed sudah mulai melakukan stimulus, memotong tingkat suku bunga yang saat ini berada pada posisi 4%. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran apa yang disebut sebagai proyeksi tingkat suku bunga di Amerika oleh Federal Reserve. Jadi kalau kita perhatikan di sini, in the long run, warnanya adalah yang warna ungu. Berapa? 3%. Nah, jadi semua gubernur bank sentral, semua anggota The Fed itu sepakat bahwa ini 3%, nggak lebih bawah dari 3% tingkat suku bunganya. Tapi sekarang ini posisinya berapa? Ya tadi menuju ke 4, dari 4% menuju ke tingkat yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat sini ada market expectation di sini, kemudian year end estimate dan lainnya. Kalau sekarang posisinya seperti sekarang berarti terbatas dong penurunannya. Iya, kemungkinan akan terbatas ke depannya karena memang kalau lebih turun lebih dalam lagi itu akan berdampak pada pemicu bisa memungkinkan pemicu terhadap inflasi. Next. Ini adalah pasar taruhan. Jadi Fed Watch. Jadi kalau di Amerika itu tingkat bunga aja bisa di hedging. Jadi orang memproyeksikan nanti tanggal 10 nanti kira-kira tingkat bunganya menjadi berapa? Oke, 87% bilang dari 4% turun menjadi 3,5 sampai 3,75. Yang bilang nggak turun itu ada sebenarnya 12,8. Jadi ada kemungkinan besar bahwa nanti tanggal 10 Fed akan potong tingkat suku bunga. Oke, next. Ini kalau proyeksi bulan Juni tahun depan. Bulan Juni tahun depan di sini diproyeksikan bahwa The Fed itu tingkat suku bunganya akan ada di antara 3,25 sampai 3,50. Basis point, berarti sekitar 3,5 basis point. Kalau misalnya ternyata extraordinary mungkin bisa turun sampai 3%, tapi range-nya adalah gitu, 39% versus 28%. Jadi boleh dipastikan rata-rata pasar memproyeksikan bulan Juni tahun depan The Fed itu akan tingkat bunga The Fed akan sekitar 300 basis point, 300 basis point sampai 325 basis point. Jadi ini adalah gambarannya. Next. Apakah cuman Bank Sentral Amerika saja yang potong tingkat suku bunga? Ini ada 10 negara, Amerika akan potong tingkat suku bunga, Eropa nggak punya ruang untuk potong tingkat suku bunga. Jadi proyeksikan bahwa Eurozone akan tetap pada posisi yang sekarang, Inggris akan potong tingkat suku bunga, Selandia Baru akan seperti itu juga, Australia juga, Swedia flat, Norway flat, Switzerland udah negatif karena mereka mata uangnya terlalu kuat ya, jadi itu emang unik sendiri. Kanada flat, ada satu yang menaikkan tingkat suku bunga, yaitu apa? Jepang. Jepang memproyeksikan akan menaikkan tingkat suku bunga. Ini ada perdebatan panjang nih mengenai Jepang karena ada potensi untuk carry trade, ini pernah terjadi. Oke, next. Next. Tadi kan saya bicara mengenai transmisi dari ekonomi real menuju financial market. Kita akan mulai dengan satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan, yaitu minyak. IEA, Badan Energi Internasional, memproyeksikan bahwa pasar minyak akan oversupply pada tahun 2026 mendatang, melanjutkan dari apa yang sudah terjadi pada tahun 2025. Next.
Kita lihat seperti apa. Jadi oil demand itu akan flat di beberapa kawasan. Ada yang bertumbuh, seperti misalnya di Asia Pasifik akan bertumbuh, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibanding periode-periode sebelumnya. Jadi boleh katakan flat karena memang cukup saturated. Nah, apa yang menyebabkan ini? Next. Ini. Yuk Pak. Jadi ternyata proyeksi dari IEA ada efek permanen dari beberapa terobosan yang membuat ternyata konsumsi minyak menjadi turun. Dan sensitivitas terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi turun. Jadi kalau forecast yang awal itu adalah yang warna merah, sekarang ini yang jadi warna biru. Jadi ada efek penurunannya. Nah, apa yang membuat efek penurunannya nanti akan kita lihat. Tetapi ini menggambarkan bahwa ternyata ekonomi dunia nggak lagi tersandera oleh harga minyak seperti zaman dulu. Nah, kenapa? Next. Nah ini dia. EV, electric vehicle, secara permanen sudah menjadi substitusi atas konsumsi minyak sampai dengan kira-kira 2020, ya sekitar 2 juta barel per hari. Dan masih akan naik terus sampai dengan 2030. Jadi semakin banyak nih EV yang ada di jalanan, di berbagai negara, konsumsi minyak akan turun. Tapi kan masih ada, orang kan masih terbang juga, iya betul, konsumsi minyak buat aviation itu masih akan tinggi dan bertumbuh, tetapi yang digunakan untuk transportasi darat itu akan turun. Faktor 1. Faktor nomor 2 adalah apa yang kemudian menjadi bagian dari gaya hidup bahkan sesudah pandemi berakhir, yaitu apa? Remote working, teleworking. Ternyata juga potong konsumsi minyak secara permanen. Itu sebabnya kalau minyak kedepannya diproyeksikan oleh IEA itu akan oversupply, karena demand-nya relatif flat dan mungkin dalam jangka panjang akan turun, ini akan berpengaruh juga pada banyak ekonomi kedepannya karena ternyata sensitivitas terhadap minyak juga akan menurun. Nah ini yang akan sifatnya permanen, itu sebabnya juga kalau bersifat permanen, maka banyak negara yang bergantung pada penerimaannya atas minyak ini akan terdampak. Nah, karena minyak adalah nomor 1, komoditas nomor 1 yang diperdagangkan, maka ini akan berpengaruh pada ekonomi banyak negara, dan termasuk juga Indonesia. Nah, Indonesia kira-kira diuntungkan nggak ya dengan harga minyak murah? Ya, kita eksportir, tapi kita importir juga gitu kan, tergantung nih yang mana nih. Nah, kalau di budget pemerintah sebenarnya balance. Jadi kenapa jadi balance? Karena memang kita eksportir tapi Indonesia juga importir. Ekspor kita tuh minyak yang bisa bilang adalah high grade. Jadi high grade itu pertama sweet. Jadi sweet itu dia sweet and light ya. Jadi dia cocok untuk gasoline. Nah, jadi premium harganya pasti harganya premium. Itu sebabnya kalau dikilang di Indonesia maka Indonesia rugi. Kenapa? Karena minyak ini bisa dijual kemudian uangnya dibelikan minyak yang heavy dan sour. Sour itu berarti banyak kadar belerangnya, heavy itu berat. Jadi harus diolah secara khusus. Itu sebabnya itu yang dilakukan Indonesia. Jadi kalau ibu bapak perhatikan tabel ekspor Indonesia, kita akan ketemu di sebelah kiri ekspornya ada minyak mentah, di sebelah kanan juga ada ekspornya minyak mentah, minyaknya beda. Kenapa? Untuk siap 100 yang dijual Indonesia bisa membeli minyak mentah mungkin 107 yang kemudian dikilang untuk menjadi minyak jadi yang kita pakai sehari-hari. Nah, jadi Indonesia posisinya square sebenarnya. Cuman masalahnya adalah kita adalah importir yang sangat besar atas LPG. Nah ini yang sering kesalahan. Jadi kalau ibu bapak, ya tapi kan Pertamax itu harga pasar. Sementara yang Pertalite itu udah banyak yang beralih dan lain. Ya bukan apa, masalahnya adalah kita importir terbesar atas bagian terbesar adalah LPG dan ini hanya bisa diproduksi dari turunan minyak. Mungkin Ibu Bapak juga pernah dengar, tapi kan kita produksi minyak alam, gas alam juga. Iya, itu bendanya beda. LNG dan LPG itu bendanya berbeda, gugus karbonnya berbeda, harganya berbeda, yang jual juga beda. Nah jadi kalau misalnya tanya, subsidi pemerintah yang paling besar adalah mana? LPG. Bukan lagi minyak tanah, bukan lagi Pertalite dan lain-lain, tapi LPG. Dan ini yang cukup serius bagi pemerintah karena kebutuhan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah itu sangat besar. Jadi kalau misalnya tetap disubsidi, maka bakso yang kita beli itu masih harganya bisa bertahan. Kenapa? Sebenarnya bakso yang kita makan, ya, yang kita konsumsi di warung dan lainnya, itu disubsidi pemerintah. Kenapa? LPG-nya disubsidi. Gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi kalau tanya pengaruh terhadap ekonominya, ya kira-kira square-square. Tapi memang yang menjadi masalah itu adalah LPG, impor LPG kita yang akan berpengaruh. Oke, next. Ini tarif ya.
dari sebelumnya 30% waktu Liberation Day, tunda sampai dengan per Oktober ternyata efeknya 16,1%. Masih tetap tinggi karena kita lihat, Ibu Bapak bisa perhatikan bahwa selama bertahun-tahun Amerika tarifnya adalah di bawah 5%. Tiba-tiba akan jadi sekitar 16%-nya. Akan terjadi dampak? Akan ada dampak terhadap ekonomi. Kenapa? Karena harga jual akan berbeda dan kemudian kalau harga berbeda, harga naik, biasanya orang beli lebih sedikit. Oke, next. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh 2026, next. Friksi perdagangan masih akan berlanjut. 2025 akan lanjut ke 2026. Pertumbuhan ekonomi ini saat ini banyak terbantu oleh implementasi tarif yang ditunda. Jadi seperti China bisa bertumbuh tahun 2025. Kenapa? Oh, ditunda. Ya udah mereka produksi lagi dan berusaha untuk secepat mungkin dikirim ke Amerika supaya apa? Supaya bisa masih menikmati tarif yang sekarang. Tapi ini suatu saat akan berakhir juga. Kemungkinan kapan berakhirnya? Tahun 2026. Nah, termasuk juga Indonesia, termasuk negara-negara lain. Oke, next. Investasi ya, ini juga di sektor AI akan sangat mendominasi tahun 2025. Ini juga akan berlanjut di tahun 2026. Apakah sustainable nanti kita akan lihat. Next. Perang tarif masih akan berlangsung di 2026. Karena tadi China demand-nya lemah. Konsumsi di dalam negerinya lemah. Terpaksa harus bertumbuh dengan cara ekspor. Nah, ekspor inilah yang bagi banyak negara justru akan menciptakan deindustrialisasi. Nah, itu yang mungkin kita juga bisa rasakan misalnya di pasar Tanah Abang misalnya. Yang sekarang ini relatif sepi karena tadi ada, di Tanah Abang yang memang konsekuensi dari sulitnya industri tekstil Indonesia untuk melakukan kompetisi. Nah, ini akan berlanjut. Investasi teknologi tinggi ternyata bukan cuma dominasi Amerika, karena China juga akan investasi lebih besar, 7% per tahun, lebih besar dari pertumbuhan ekonominya, berarti akan terus berlanjut. Next, aspek geopolitik, NATO sepakat sampai dengan 2030, anggaran pertahanannya dinaikkan sampai 5%. Jadi tahun 2026, 27, 28, 29, sampai 30, komoditas baru yang akan sangat berpengaruh yaitu senjata. Nah, ini yang mewarnai geopolitik yang saat ini terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, nah Indonesia mau beli pesawat tempur, Rafale, kemudian F-15IX, kemudian yang lain-lainnya, apakah cuma Indonesia saja? Enggak, ternyata negara-negara juga seperti itu. Belanja senjata akan meningkat sampai dengan 2030 karena komitmen akibat invasi dari Rusia ke Ukraina. Oke, next. Ini resiko, udah saya sebutkan tadi, 3,25 resiko inflasi. Next. Surplus produksi minyak mentah, ini juga saya sebutkan tadi, ini akan berpengaruh. Jadi sektor energi mungkin akan lebih softening ke depannya karena memang ada masalah dengan oversupply atas produksi minyak. Next. Transmisi ke pasar modal, next. Nah, ini akan terjadi sustainable apa enggak? Next. Ini yang tadi saya sebutkan, produksi ekspor EV dan energi surga itu mungkin harga minyak bisa turun sampai ke $50 per barrel. Next. Oh, dan satu lagi ini kalau misalnya berpengaruh pada sumber energi lain, biasanya juga seluruh rangkaian tuh kena juga, ke batu bara juga kena, ke mineral dan lainnya juga akan kena. Next. Nah, sementara Amerika, nilai tukar Amerika kemungkinan akan tertekan karena belanja bayar bunganya tahun depan dan tahun depannya lagi mungkin akan naik. Dari $1 triliun menjadi $1,5 triliun, mungkin $2 triliun kalau misalnya tax cut yang dilakukan oleh Trump terrealisasi. Nah, jadi bagaimana? Ya kemungkinan pemerintah Amerika kan nyetak lebih banyak dolar lagi. Oh, tapi kan kalau kebanyakan terus nanti kan nggak bisa terserap gimana? Nah, itu yang mungkin menjadi faktor risiko atas pertumbuhan Amerika. Next. Kita akan masuk pada bagian yang menarik, AI. Jadi Ibu Bapak, ini menjadi menarik ya Ibu Bapak, karena ini menggambarkan tentang Magnificent Seven. Mungkin kalau Ibu Bapak yang udah lanjut mungkin ingatnya film Cowboy ya, Magnificent Seven zaman dulu. Saya juga belum lahir pada waktu itu, tapi kira-kira Magnificent Seven, 7 yang paling istimewa ini adalah 7 emiten yang mewakili teknologi tinggi, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Tapi kan Tesla bikin mobil, iya sih, tapi mereka punya divisi juga yang terkait dengan teknologi. Nah, 3 ini ternyata kalau dikumpulkan
mewakili 31,3% dari kapitalisasi pasar. Sepertiganya, hampir sepertiganya hanya dengan 7 ini. Nah, jadi ada ukuran-ukuran apa. Nah, kalau dulu banyak orang bertanyakan, ini dulu kan pernah terjadi bubble. Nah, waktu dulu bubble seperti gimana? Nah, ini 7 yang zaman dulu, ada Microsoft juga. Oh, ternyata Microsoft juga dulu ada, sekarang juga ada. Dan kemudian di sini totalnya ternyata dari 7 besarnya cuma 19%. Jadi sekarang konsentrasinya lebih tinggi lagi. Nah, apakah bisa sustain apa enggak? Ibu Bapak bisa perhatikan ini, net profit marginnya beda enggak zaman dulu sama sekarang? Ternyata beda. Oke. Kemudian bagaimana forward 2 tahun ke depan forward looking price to earning ratio? Ternyata juga berbeda. Itu sebabnya kalau ada yang bertanya, nanti bisa jadi bubble enggak? Atau sekarang lagi bubble? Mungkin lagi bubble, tapi mungkin end game-nya akan berbeda dibandingkan zaman dulu. Kenapa? Karena yang lagi naik harganya ini juga punya resilience lebih dibandingkan pada tahun 2020, tahun 2000 waktu terjadi tech bubble. Next. Ini seperti ini, pengaruhnya sangat signifikan. Jadi melampaui pergerakan indeks umum di Amerika dari yang 7 saham tadi. Next. Nah, ini yang ekstrim. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, market cap-nya Nvidia 4,6 triliun dolar. Lebih besar daripada PDB-nya Jepang. Ada saham Topix Index, jadi semua saham yang listed di Tokyo, digabungin semuanya adalah 4 triliun dolar. Lah, Nvidia sendiri 4,6. Nah, kita bisa perhatikan top 10-nya 24,5 triliun dolar. Top 5-nya 17,6 berarti lebih besar daripada seluruh saham MSCI China. Jadi kita bisa perhatikan ini. Ada Microsoft juga di situ, ada Apple, ada Alphabet, pokoknya 7-nya ada di sini. Dan Ibu Bapak bisa perhatikan ekstrimnya dibandingkan dengan kapitalisasi pasar, dengan market cap dari dan ekonomi beberapa negara. Jadi seperti Tesla market cap 1,5 triliun kok hampir sama ya dengan ekonominya Spanyol misalnya. Mungkin dunia lebih membutuhkan Spanyol daripada Tesla, nggak tahu juga. Tapi valuasi akan seperti yang terjadi saat ini adalah seperti ini. Oke, next. Ini dia penyebabnya. Yaitu AI. 7 tadi punya kesamaannya kalau dirangkum adalah AI, Artificial Intelligence. Dan kita bisa perhatikan di sini ternyata belanja modalnya mencapai, wah ini harus lihatnya dari dekatnya angkanya. 545 miliar dolar. Itu yang tadi disebutkan oleh IMF sebagai sedemikian banyak uang diinvestasikan, direncanakan akan investasikan sedemikian banyak uang dalam waktu singkat mungkin pada satu sektor yang sangat spesifik. Dan ini semua dimulai dengan perkenalan atas ChatGPT yang sebelah kanannya, Ibu Bapak bisa perhatikan itu yang garis putus-putus. Dan kita lihat bagaimana ChatGPT ternyata memicu AI, pertumbuhan AI dan terjadi balapan antar masing-masing perusahaan teknologi terkait dengan AI. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya, nanti kita akan diskusi ke sana. Tapi kita next dulu. Nah ini adalah gambaran lain ya, untuk menggambarkan tadi top 10 dari masa ke masa, dari tahun 85 siapa-siapa aja pemain-pemain terbesarnya. Ya, ada GE di sana, ada IBM. Masuk ke tahun 95, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain baru, ya 95. Kemudian masuk ke tahun berikutnya, tahun 2005 market cap jadi sekitar 2,3 triliun, ada IBM di situ, ada Walmart, ada pemain barunya cuma 1 Walmart, ada Exxon, ada GE juga. Masuk 2015 mulai berubah. Yang tinggal pemain lama itu tinggal 2, yaitu GE dan Exxon. Masuk ke tahun 2025 pemain lamanya tinggal 1, yaitu Microsoft. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan semikian cepatnya perubahan ini. Dan semikian berpengaruhnya karena market cap yang 10 ini adalah 19,4 triliun dolar, itu sudah mencapai hampir 40% dari kapitalisasi pasar di Amerika. Oke, next. Nah, tentu tadi kalau valuasi semikian besar, investasi semikian besar, harga dengan multiply semikian besarnya, lantas ada peluang nggak ya pasar lain bisa berkembang? Oke, next kita bisa perhatikan di sini. Inilah gambaran mengenai pasar saham Amerika. Saat ini posisinya secara price to earning ratio forward itu sudah di atas 1 kali standar deviasi. Jadi kalau ada yang nanya, Amerika kayaknya overvalue. Oh,
pakai statistik udah kelihatan. 1 kali di atas 1 kali standard value. Biasanya kalau terjadi koreksi dia akan nyebrang ke average, tapi nggak pernah terjadi itu secara linear, tapi biasanya bisa sampai di bawah 1 kali standard value, 1 kali standard value. Jadi kita bisa lihat seperti siklus yang sebelumnya dari 94 ke 2000 kan nyebrangnya nggak kira-kira kan. Habis itu naik lagi dan seterusnya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan bisa terjadi bubble dan bubble-nya bisa pecah, tapi mungkin end game-nya beda dengan dulu. Oke, next. Nah, di sisi lain emerging market itu punya diuntungkan kalau dollar weakness. Tadi kan dibilang ya Amerika akan nyetak dolar lebih banyak daripada untuk bayar utang. Iya, indikasinya apa? Mungkinan dolar akan mengalami weakness, pelemahan karena oversupply. Nah ini yang mungkin bisa diperhatikan sebagai kemungkinan flow ke emerging market akan meningkat. Oke, next. Nah ini adalah gambarannya. Jadi memang bobotnya atas dunia itu udah keterlaluan, ya Amerika 65%. Sementara emerging market yang warna hijau cerah itu dari tahun 2008 ya cuma sekitar 11-15%. Nah, jadi itu yang disebutkan bahwa kalaupun terjadi koreksi besar di Amerika itu cuma masalah waktu aja. Apakah akan berdampak pada emerging market? Rasanya sih enggak, karena cukup lama emerging market relatif flat. Jadi ini gambarannya, next. Nah ini proyeksi dari Goldman Sachs, Indonesia dibandingkan dengan peers-nya. Jadi kalau dilihat di sini, EPS growth, jangan dulu, jangan mundur dulu. Nah kalau lihat sini, Indonesia di next 10 tahun ke, 10 tahun ke depan, begitu saya bilang next langsung di 10 tahun ke depan, earning per share-nya diberikan dengan 9%. Masih lebih bagus dibanding tetangga, ya memang kita pinginnya seperti India ya 13% ya. Tapi tentu akan lebih baik dibandingkan Malaysia yang 5%, Thailand 6%, Filipina ya mungkin sama-sama lah 9% di situ. Hong Kong 6%, Korea 10% ya karena mereka punya teknologi tinggi, Taiwan 10% juga. Tapi at least setidaknya posisi Indonesia secara earning cukup bagus. Jadi kira-kira bisa harapannya. Betul sih saat ini ya Ibu Bapak kalau misalnya tanya, mana sih yang indeks yang tumbuh performa paling bagus di seluruh Asia? Nyata indeksnya Korea dan indeksnya Taiwan. Kenapa? Mereka punya teknologi tinggi, kita nggak punya. Kita nggak bisa ikut, tapi at least setidaknya kalau ada terjadi shock, kita masih punya ruang untuk bisa lebih sustain ke depannya. Karena tadi valuasinya memang cukup outrageously tinggi. Jadi indeksnya Korea saat ini per tahun, sepanjang tahun ini sudah naik sekitar 60%-an. Bingung kan kalau naiknya indeksnya aja naik 60% gitu loh. Itu berarti per individual sahamnya udah nggak tahu gimana seperti apa. Oke, next, udah makin berakhir. Nah ini adalah tabel. Ibu Bapak ini adalah informasi publik semuanya, jadi kalau Ibu Bapak ingin bentuk PDF-nya, nggak apa-apa bisa hubungi Philips, nanti bisa di-convert jadi PDF, jadi angka ini bisa jadi pegangan lah ya, karena nggak mungkin dibaca-baca juga kan, angkanya kecil-kecil pula. Next. Nah ini IHSG, kalau bagi Ibu Bapak yang senang trading, bisa kelihatan polanya bulan per bulan, mungkin akan bisa jadi gambaran, tapi hati-hati ya, akan ada selalu outlier. Lihat 2025 Februari 11,8. Ketika BRI menyampaikan bahwa resultnya nggak begitu bagus, harus ada write off dan harus pencadangan. Nah itu indeksnya jadi turun sangat besar, dan memang karena sektor keuangan kita sangat besar pengaruhnya di bursa. Tapi kalau bisa lihat ada beberapa episode di mana kira-kira pola itu akan bisa kelihatan waktu demi waktu. Oke, next. Kesimpulan. Next. Oke, suku bunga masih bisa turun. Ya, harapannya dengan cara seperti itu BI juga masih punya ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga. Next. Kemudian sektor energi mungkin akan tertekan. Karena saya masih pegang badge-nya Bursa Efek Indonesia, saya nggak bisa nyebut nama, nggak bisa nyebut merek ya. Tinggal Ibu Bapak. Tapi yang saya bisa sampaikan tadi kan, apa landasannya? Oversupply energi, oversupply minyak dan lainnya, dan biasanya akan berdampak juga pada ya akibat dampak produksi minyak, permintaan akan turun, juga biasanya akan berdampak juga pada mineral. Karena itu satu rangkaian terkait dengan komoditas. Next, ekspor Indonesia relatif akan terisolasi dari dampak perang dagang karena memang ekspor kita itu basic production. Ya, jadi CPO, yaitu kan ada produk akhirnya, bisa jadi biofuel, bisa buat konsumsi manusia dan lainnya. Atau batu bara,
tapi kan batu bara kita adalah kebanyakan thermal coal buat pembangkit listrik. Jadi bukan istilahnya coking coal yang buat baja, bukan. Kita yang thermal coal, jadi satu hal yang mungkin agak kita agak terisolasi soal energi karbon ini karena memang ekspor kita lebih spesifik pada pembangkit energi listrik. Oke, next. Pelemahan ini mungkin akan bertransmisi ke seluruh dunia, arus investasi juga mungkin akan terpengaruh, termasuk juga Indonesia, tapi yang penting dari sini kita akan perhatikan pertumbuhan laba masing-masing emiten akan menjadi clue arah kemana dari pasar modal Indonesia di tahun 2026. Oke, next. Ada alamat email saya, kalau Ibu Bapak ada pertanyaan silakan sampaikan lewat email, saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya. Terima kasih.